Ada yang menarik. Menurut saya ini menggelitik gitu ya. Sebentar akan dijelaskan. Itu adalah berkaitan perdebatan teman-teman soal foto. Kacamata. Jadi dalam ijazah Jokowi yang diperlihatkan gitu ya, itu ternyata adalah berkacamata. Pihak UGM pada sidang yang lalu menjelaskan bahwa ada peraturan dari kampus yang ditandatangani oleh wakil rektor pada saat itu bisa pakai kacamata. Saya tidak membantah peraturan itu, karena kita pun juga belum diperlihatkan. Yang menarik adalah karena kok dokumen peraturan itu bisa dia temukan, tapi KHS dan dokumen skripsi dan lain-lain, dokumen untuk kemudian pelaporan KKN itu tidak ada. Yang tebalnya, dokumen yang tebal tidak ada, tapi yang selembar itu ada. Dan tahun 83. Tahun 84 gitu ya. Jadi itu yang menarik untuk kita menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus kita klarifikasi. Jadi ada banyak dokumen yang belum, dan kita akan meminta sebentar semua dokumen itu akan diperlihatkan. Itu yang untuk UGM. Yang kedua adalah berkaitan dengan KPU. KPU, karena banyak perdebatan yang tidak bisa diklarifikasi oleh KPU, maka akhirnya majelis kemarin memutuskan pas sidang yang lalu tahun lalu, itu menyatakan sidang di tempat untuk memeriksa beberapa dokumen. Bagi kami adalah, sekali lagi saya menyatakan bahwa pihak KPU pernah menawarkan memperlihatkan ijazah kepada kami. Salinan ijazah. Tapi itu ada beberapa yang ditutup dan hanya bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dipoto. Perlu teman-teman pahami, dalam Undang-Undang Komisi Informasi, kebebasan informasi itu adalah hanya dua. Dikecualikan atau bisa dibuka, diakses. Tidak ada disebut, kalau dia sudah nyatakan terbuka, ya udah buka gitu loh. Nah ini kemudian kita hanya bisa dibawa untuk melihat itu, tidak bisa. Yang ketiga adalah dari UGM ini untuk KPU ya, keanehan lain adalah bahwa KPU menyatakan tidak melakukan verifikasi faktual terhadap kebenaran ijazah Jokowi pada saat baik mendaftar di Surakarta, tidak ada itu verifikasi, mendaftar di DKI Jakarta sebagai calon gubernur, tidak ada verifikasi faktual juga, sudah faktual ya, termasuk pada saat mendaftar capres di KPU RI, tidak ada verifikasi. Teman-teman perlu pahami bahwa ada PKPU yang mereka buat sendiri. Salah satu tahapannya adalah tugasnya KPU memastikan seluruh dokumen itu benar. Memang tidak disebut seluruh dokumen itu asli, tapi benar. Pertanyaan kami adalah di persidangan lalu, dan mudah-mudahan sebentar bisa dijawab, apa argumentasi Anda, bagaimana proses Anda melakukan sampai Anda yakin itu benar, sementara Anda tidak melakukan verifikasi faktual. Itu di KPU. Itu untuk pengantar dari saya. Selanjutnya ke Bu Doni. Yang ketiga adalah soal Polda. Ini saya perlu klarifikasi. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Jemi ya. Polda sekarang proses untuk sengketa informasi juga. Oke, saya boleh dulu. Terima kasih. Untuk yang keseluruhan permohonan kami ini kan melibatkan 3 pihak ya. Pertama UGM, yang kedua KPU, 3 KPU, KPU RI, KPU DKI, KPU Surakarta. Kenapa begitu? Karena ijazah itu pernah digunakan pada ketiga KPU. Kalau tidak pernah digunakan pada ketiga KPU, kami mungkin tidak berhak meminta informasi publik ke UGM. Itu pertama. Lalu yang ke Polda, kenapa kami ini sekedar mengulang lagi, kenapa kami meminta ke Polda? Karena UGM menyatakan pada jawaban bahwa semua dokumen yang kami minta itu katanya sudah diserahkan ke Kapolda, ke Polda Metro Jaya untuk barang bukti. Nanti dijelaskan ya. Oke. Kenapa itu diminta? Padahal di Polda hanya pencemaran nama baik. Oke. Seperti itu. Lalu 3 KPU ini sebetulnya yang kami minta itu adalah benar-benar informasi publik. Pada persidangan pertama KPU sudah menyatakan itu adalah